sekali lagi bahwa bacaan Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan, bukan dalam satu macam bacaan. Saya ulangi, Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan, bukan dalam satu macam bacaan. Terus, ya, macam-macam bacaan tersebut diketahui dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf atau 7 huruf. Nah, arti 7 huruf ini mengingat arti bahasa adalah mempunyai makna lebih dari satu, maka para ulama menafsirkan hadis Rasulullah SAW unzilal Quran ala sab'ati ahruf adalah Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan, di mana macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Saya ulangi, bahwa macam-macam bacaannya itu dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Yaitu apa? Perbedaan satu dalam bentuk isim. Ya tahu ya kemarin? Iya. Ya, yang sudah menerima buku, semuanya sudah menerima buku. Halo? Kecuali sudah Pak. Kecuali Ziz. La ilaha illallah. Mana Ziznya? Baru tadi malam dikirim. Kenapa itu, Neng? Halo. Siapa? Vika ya? Vika apa siapa? Kenapa Neng baru tadi malam daftarnya baru dikirim? Halo. Mana Iya, Vika? Bapak. Iya, Bapak. Kenapa baru semalam, Neng? Saya kirain teman-teman kelas itu udah pada ngirim, Bapak. Ternyata belum ada yang ngirim. Maksudnya ngirim ke siapa? Dikira? Kirim ke Bapak. Dikira teman-teman itu sudah ada yang ngirim, ternyata belum ada. Loh, lah Kosmanya siapa sih? Kemarin Kosmanya habis sakit, Bapak. Oh gitu. Ya udah, aduh koordinasinya. Kenapa? Ya sudah, mau apa? Tapi kelihatannya, ya sudah. Kalau dibilang sakit terus mau apa lagi? Seharusnya ada wakilnya, Neng, dalam Kosma itu. Supaya kalau ketuanya itu udur, sakit apa-apa itu bisa dibantu oleh wakilnya. Jangan semuanya dilimpahkan ke Kosmanya saja. Ya, oke. Jadi begini, macam-macam bacaan tersebut tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Satu adalah perbedaan dalam bentuk isim. Oke ya, isim itu mungkin isim mufrad, isim tasniyah, isim jama'. Walladzina hum li amanatihim mufrad, walladzina hum li amanatihim. Itu macamnya, bentuknya kalau lafadznya berbentuk isim. Ada lagi nomor 2, yaitu tidak akan keluar dari bentuk fi'il. Nah, fi'il itu kan ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il dore. Nah, 3 itu. Nah, apa? Contoh. Ini contoh aja, bukan segala-galanya. Namanya contoh kan. Rabbana ba'id baina asfarina. Ba'id itu fi'il mar. Ada lagi bacaan dari Allah melalui Jibril juga. Rabbuna ba'ada baina asfarina. Ba'ada apa bentuknya?
fi'il madhi. Madhi. Oke. 3, tidak akan keluar dari bentuk apa? I'rab, ya toh. Iya, Ada Pak. yang jar, ada yang jazm, ada rofa, nasab, ya. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada lagi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, i'rab nasab ada i'rab. 4 adalah perbedaan dalam bentuk nakis dan ziyadah. Ada bacaan wasari'u ila maghfiratin. Ada lagi nggak ada wawunya. Sari'u ila maghfiratin mirot. Itu semuanya dari Allah, ya. Nah, terus nomor 5 perbedaan dalam takdim takhir. Mengakhirkan dan mengawalkan, ya. Yaitu apa? Contoh, fayaqtuluna wa yuqtaluna. Fayaqtuluna mabni maklum, fayaqtuluna mabni majul. Ya, ada bacaan juga dari Allah melalui Jibril pada Rasulullah, fayuqtaluna wa yaqtuluna. Fayuqtaluna mabni majul, fayaqtuluna mabni maklum. Oke. Keenam, perbedaan dalam bentuk tabdil, penggantian. Ada fatawakkal ala Allah, ada watawakkal ala Allah. Ini diganti itu wawunya, fa-nya. Nah, tuh. Oke. Nah, contoh umpamanya yang lain. Wala yakhafu uqbaha. Wala pakai wa. Fala yakhafu uqbaha. Diganti wawunya. Nah, tapi sebenarnya dari Allah. Bukan dari Rasulullah, bukan. Rasulullah ya dari Jibril, ya. Jibril dari Allah otomatis. Jadi bukan ditambahi oleh kita-kita ini, ya. Artinya itu tidak merubah kan dari Allah semua kok. Ya kecuali kalau fala ya khofu ubaha diganti tumma ya khofu diganti tumma, lah itu nggak ada. Nggak pernah Rasulullah menerima seperti itu. Jadi jangan dibilang oh itu merubah. Ya. Suka-suka, ya. Kita ini apa beda-beda kiroat itu tidak merubah makna. Kalau tanya gitu gimana, Neng? Macam-macam bacaan itu bisa merubah makna atau tidak? Silakan. Yang lain. Ayo jawab, Neng. Dapat. Berubah. Berubah Gimana? juga. Mempengaruhi juga maknanya, Bapak. Merubah. Ya udah. Oke, ada lagi yang lain, Neng? Tidak, Mungkin Pak. merubah makna. Tidak merubah. Tidak merubah Tapi makna, tapi tidak merubah tafsirnya. Tafsir. Apa? Iya, Pak. Tafsirnya, ya. Tidak Oke. merubah Ada lagi makna, yang lain? Pak. Tidak merubah karena mungkin satu perubahannya itu sama, memiliki arti yang sama. Wala, Iya. fala. Walhasil begini, Neng, ya. Macam-macam bacaan itu. Halo, ini kenapa kayak gini? Udah ya. Macam-macam bacaan Al-Quran itu karena itu semuanya dari Allah. Kita ini orang Indonesia selalu menanyakan apa itu nggak merubah makna. Nah, gitu loh. Iya atau ya. Dan itu akan terus ada pertanyaan kayak gitu di masyarakat umum utamanya ada. Jangankan masyarakat umum, kita sendiri aja menanyakan itu. Nah, jawabannya yang benar, macam-macam bacaan tersebut ada yang merubah makna, tidak seluruhnya. Ya, ada lagi yang saling menguatkan. Halo, saling menguatkan. Ada lagi dia tidak ada perubahan. Artinya maknanya tidak berubah walaupun bacaannya berbeda. Contoh umpamanya ya. Yang merubah makna umpamanya. Merubah makna. Bahkan ya merubah makna, ya merubah penafsiran. Ya. Gue contoh aja.
lamastum au lamastumun nisa. Contoh, ada bacaan au lamastumun nisa. Oke, berarti kan satunya ada alif setelah lam, satunya tidak. Ya, kayak gitu itu nanti dalam penafsirannya ya. Maknanya kalau lamastum nisa laki-laki menyentuh kulitnya perempuan itu batal. Kalau dia dalam keadaan wudhu, batal wudhunya. Bersentuhan kulit, ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Ngerti? Yang penting bersentuhan tanpa ada tabir. Ya. Mau perempuannya masih muda, setengah tua, bahkan sudah nenek-nenek 90 tahun pun. Halo? Karena menyentuh yang penting. Nah, tapi bacaan lamas tumunisa itu maknanya saling menyentuh. Halo? Kalau saling menyentuh, itu konotasinya apa? Ada sah? Ada syahwat. Tuh. Nah, Iya, Pak. berarti kalau nggak ada syahwat, umpamanya ya, laki-laki menyentuh perempuan usia 90 tahun. Itu kan nggak mungkin ada syahwat. Ya nggak batal. Makanya saling menyentuh. Ngapain saling meraba, saling menyentuh kalau nggak ada apa, kurang kerjaan. Ngerti maksudnya? Nah itu contoh. Ya. Contoh tahu-tahu bisa merubah maknanya satunya menyentuh, walaupun sama sentuh, satunya saling menyentuh. Nah tuh, kan lain maknanya. Ya. Bahkan istimbat hukumnya pun berbeda. Nah ini yang teman-teman yang entah bikin skripsi atau bikin tesis segala itu banyak pengaruh ragam bacaan Al-Quran terhadap istimbat hukum. Ada lagi terhadap penafsiran Al-Quran. Tapi di surat apa, nanti dipilih apa. Terus ya nanti terus akan dibahas yang saling maknanya itu saling menegaskan, artinya saling menguatkan. Contoh, nah ini ya, bacanya berbeda, qiraatnya berbeda, tapi maknanya saling menguatkan. Contoh, Maliki Yaumiddin. Kita kan di Indonesia kan hafaz Maliki Yaumiddin. Ada bacaan yang lain apa? Maliki Yaumiddin itu yang menguasai. Jadi Allah itu di hari akhir, di hari kiamat, itu menguasai hari kiamat. Nah, kalau Maliki yang merajai. Menguasai dan merajai, berarti Allah itu ya bukan menguasai saja, juga merajai. Nah, berarti saling menguatkan. Karena kalau di dunia banyak orang kuasa tapi nggak jadi raja. Ya, oke. Di Indonesia, di dunia itu banyak yang jadi raja tapi nggak berkuasa. Aku pengen tahu, banyak raja tapi nggak kuasa. Ayo, apa contohnya, Neng?
raja jalanan. Waduh. Apalagi ada penyakit, raja singa. Nah, tuh. Ada lagi, Anda yang dari suku Jawa, ya, itu kan banyak yang seni wayang orang. Itu banyak raja itu. Tapi nggak punya kuasa dia. Hanya kadang-kadang hanya semalam jadi raja dia. Nah, itu contoh aja. Ada yang tidak mempengaruhi, walaupun maknanya berbeda. Walaupun ya, siroto, ziroto, ya, siroto, ziroto, yang ismam, yang itu dia tidak, walaupun bacanya berbeda, enggak, maknanya sama. Oke. Nah, nanti kita akan tahu yang mempengaruhi makna itu kaidah yang apa. Karena masih ada yang belum apa, yang belum menerima yang dari Yesus itu tadi. Ya sekarang saya singgung sedikit aja bahwa di dalam belajar qiraat atau qiraat 10 nanti ya, ada dirumuskan oleh para ulama ribuan tahun yang lalu, ada kaidah usuliyah, al-qaidah al-usuliyah bahasa Arabnya, atau dalam bahasa Indonesianya kaidah umum. Ada juga farsul furu, dalam bahasa Indonesianya kaidah khusus. Ada dua macam kaidah ini. Kalau yang berkaitan dengan al-qaidah al-usuliyah atau kaidah usul, itu tidak ada mempengaruhi makna. Contoh, ja'a, ada ja'a, enggak ada mempengaruhi makna itu. Contoh yang lain, umpamanya ya, umpamanya jamiyun, ada bacaan jamiyun, nah itu enggak ada itu, karena itu hubungannya lahum adabun, lahumu adabun, ya ayyuh, itu kan hubungannya fil ardi, itu hubungannya dengan kaidah usuliyah. Maka itu tidak ada apa yang mempengaruhi makna. Tapi yang ada mempengaruhi makna itu yang berhubungan dengan farsul huruf. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun. Nah, itu ya ada makhluk makna. Karena bima kanu yakdzibun dia fi'il lazim. Bahkan yukadzibun dia fi'il muta'addi. Nah, itu mempengaruhi makna. Minimal mempengaruhi pemahaman atau penafsiran dalam sebuah ayat itu. Nah, itu yang ada. Ya. Jadi sekali lagi yang ada yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu tidak ada yang mempengaruhi. Nah, kalau saya terangkan itu oleh karena ada yang belum dapat ya nanti ada yang paham, ada yang nggak paham ya, terpaksa itu juga kita minggu depan. Nah, terus sekarang yang tadi yang nomor 6 kan ya, apa tadi, perbedaan dalam bentuk tabdil atau penggantian huruf atau lafaz, bahkan la khairum minha da khairum minhuma, itu kan penggantian lafaz, betul itu, tapi semuanya dari Allah. Ajidanna khairum minha munqalaba, ada bacaan yang dari Rasulullah juga, ajidanna khairum minhuma munqalaba, kan mengganti, betul itu, tapi semuanya dari Allah. Ya tidak, yang umpamanya ajidanna khairam minhum, ya nggak boleh, itu nggak ada, itu ya namanya mengganti ayat, namanya nggak boleh kita ya. Nah, oke, ini tadi yang terakhir apa, macam-macam bacaan yang
Yang ketujuh adalah perbedaan dalam bentuk lahja atau dialek. Nah, tuh. Jadi dialek lahja itu hanya perbedaan dari salah satu dari 7 wajah perbedaan, bukan segala-galanya. Kita selama ini orang Indonesia, termasuk kalian, ya mungkin mendapatkan dari buku-buku ulumul Quran dalam bahasa Indonesia yang nggak jelas, yang nulis itu nggak menguasai ilmu qiraat, nggak ngerti Rasul Usmani. Akhirnya apa? Qaulnya atau pendapat yang diambil adalah samatu aruf yang perbedaan dalam bentuk lahjah atau dialek. Memang ada samatu aruf itu yang memaknai itu, karena arti samatu aruf para ulama menafsirkan tidak kurang dari 40 pendapat. Di antaranya adalah samatu aruf adalah ya 7 dialek, 7 bahasa. Itu yang diambil pendapatnya yang dipilih. Akhirnya apa? Bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek. Memang ada, sekali lagi, ada ulama pendapat yang seperti itu, tapi akhirnya tidak cocok dengan fakta di lapangan, macam-macam bacaannya. Kalau wa arjulakum wa arjulikum itu nggak ada urusan dengan dialek, ya. Apa urusan? Kalau waduka iya, fil ardi iya. Tapi kalau lahumu iya dialek, ya. Jamiyun iya. Oke. Tapi kalau umpamanya Rabbana ba'id baina asfarina, Rabbuna ba'ada, enggak ada. Bima kanu yakribun, bima kanu yukadzibun, enggak ada itu urusan dialek. Wama yakta'un, wama yuqadiun, enggak ada urusan dengan dialek. Maliki, enggak ada urusan dengan lamastum, enggak ada urusan dengan dialek. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa macam-macam bacaan itu hanya dialek saja. Salah satu dari 2 wajah perbedaan memang ada dialek. Harus paham lah ya. Ujian saya tanya, kalau masih dialek nggak lulus. Nah, oke. Ini tadi arti samatu aruf. Saya ulangi supaya Anda paham betul. Karena selama ini Anda itu udah kena virus yang nggak jelas itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, Imam 7 berikut perawi. Mega Aulia, tolong sebutkan. Halo. Imam 7. Ayo, ngadep sini. Sebutkan. Ya, Pak. Ya. Imam 7 siapa? Imam 7. Satu Nafi, perawinya Kolun, Mawaras. Lalu Ibnu Katsir, Al-Baji sama Kumbul. Lalu Abu Amr itu Abu Amr, Aduri sama As-Sufi. Selanjutnya Ibnu Amir, Hisham sama Ibnu Dakwan. Lalu Asim, Syu'bah, lalu Hafaz. Selanjutnya Hamzah, yang ke-6 Hamzah, Khalaf dan Khalaf. Yang ke-7 Al-Kisai, Abu Haris sama Duri Kisai. Ya, oleh karena tertatih-tatih dapat poinnya setengah. Tolong catat. Ini dari mana? Dari kelas mana? Siapa kosmannya? MJT Pak di swap. Binti Pak ini ya kosmannya. Siapa? Binti. Tolong dicatat kosmannya siapa? Dapat setengah poin. Ya.
laporannya sebelum UAS, nanti data siapa yang dapat poin, itu yang pengaruh makna. Kok pengaruh makna? Mempengaruhi nilai UAS kok makna lagi lah. Ya, oke. Makanya perhatikan waktu kuliah. Anda nggak fokus, ini ngeblank nanti. Oke, dah. Saya ulangi, ya. Ini imam 7 berikut perawi harus hafal, bukan 100%, 200%. Nah, karena sasaran kita itu akan membahas bacaannya imam 7 ke sana. Oke, saya ulangi lagi. Kemarin sudah kita jelaskan. Qiraat sab'ah. Nah, sab'atu ahruf diturunkan dengan qiraat sab'ah. Tidak benar. Halo. Karena qiraat sab'ah itu, istilah qiraat sab'ah itu muncul mulai kapan? Ayo, silakan yang bisa jawab. Halo, siapa yang bisa jawab? Qiraat sab'ah itu, istilah qiraat sab'ah itu muncul kapan? 300 tahun atau 3 abad setelah diturunkannya Al-Quran. Apa ini yang jawab? Sofia Nuha, Bapak. Ya Nuha. Kapan, Neng? Ulangi. 300 tahun atau 3 abad setelah diturunkannya Al-Quran. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Mujahid. Nah, oke. Dapat 1 poin. Ini semester berapa? Apa? Kelas apa? IAT Pak Lastri. Ayo Lastri, tolong dicatat itu, Sofia. Siap, Bapak. Oke ya. Itu makanya tidak benar kalau Al-Quran diturunkan dengan qiraat sam'ah atau qiraat 10. Qiraat 10 mulai ada istilah qiraat 10 atau qiraat sam'ah dulu dalam perjalanan, saya ulangi, 3 abad, abad ketiga, ya 300 tahun. Setelah 100 tahun lagi, itu baru muncul namanya qiraat sam'ah, menyederhanakan rawi-rawinya. Kalau yang qiraat sam'ahnya Ibnu Mujahid itu 7 imam, ya. Tapi perawinya ada yang 5, ada yang 7, ada yang lebih, ada yang 3. Nanti pada abad ke-5 Hijriah, berarti sekitar 100 sampai 200 tahun kemudian, itu muncul penyederhanaan perawi yang asalnya 3, 4, 5 atau lebih, tinggal diambil 2 perawi masing-masing imam. Yang tadi dijelaskan oleh siapa tadi ya, bahwa Nafi, Polun, Wares, Ibnu Katsir, Al-Bazi, Kumbul, Abu Amr, dan seterusnya. Oke, itu abad ke-5. Abad ke-6 Hijriah muncul Imam Asy-Syatibi. Nah, tuh. Meneruskan pola ya pengkajian atau pembelajaran qiraat sab'ah ala atau toriknya di Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Taisir. Nah, yang menyederhanakan perawi menjadi 2 tadi. Nah, menyadur dari kitab At-Taisirnya Abu Amr Ad-Dani disadur menjadi nazoman. Halo. Menjadi syair atau bait. Halo. Nah, itu kalau bahas dalam Masehinya itu sekitar 1200 Masehi. Tahun 1200 Masehi. Berarti setelah 100 tahun lebih atau sampai 200, setelah itu masih muridnya kok. Imam Asy-Syatibi masih muridnya siapa? Abu Amr Ad-Dani. Nah, oke. Kelahirannya sama-sama dari Spanyol sana. Dulu Spanyol masih negara Islam, Khalifah Andalusia. Nah, dulu Spanyol itu kan kerajaan Islamnya, Khalifah keislamannya namanya Andalusia. Nah, itu sama-sama kelahiran Spanyol sana. Baik Abu Amr Ad-Dani maupun Imam Asy-Syatibi. Walaupun untuk Imam Asy-Syatibi meninggalnya di Mesir. Nah,
Oke, kalau Adani ya di Denia di Spanyol Selatan sana, provinsi di Spanyol Selatan. Dah, baik lahir maupun meninggalnya. Dah, ini tadi sampai mana? Nah, istilah qiraat sab'ah akhirnya ya ditambah 3 menjadi qiraat 10. Ya, qiraat 7 tadi, Imam 7 tambah 3 lagi yaitu Abu Ja'far, Yakub dan Khalaf oleh siapa? Imam Ibnul Jazari. Tahun berapa? Ya, tuh. Ayo. Ayo, hijriahnya berapa? 590 Hijriah. Berapa? Ayo, hijriahnya 833 Hijriah. 800. Nah, itu sekitar Masehinya 1400 Masehi. Tahun 1400 Masehi baru ada istilah muncul qiraat 10, menyempurnakan yang 7 karena masih ada qiraat yang masih tercecer, yang bertebaran, yang belum terbukukan, belum terkodifikasikan, walaupun di apa banyak di sana sini dikaji dan dipelajari oleh ulama-ulama, tapi belum terkodifikasi secara apa tertib teratur. Nah, akhirnya itu dimasukkan jadi qiraat 10 sehingga dalam qiraat 10 itu ya ditulislah dan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, kitabnya namanya Al-Nasr fil Qiraatil Asar, ya itu berbentuk nasar atau tidak berbentuk bait, dibaitkan sendiri oleh Imam Al-Ghazali juga namanya Thayyibatun Nasr. Nah, itu toriknya masing-masing imam mengambil dua perawi, tapi perawinya toriknya masing-masing ambil dua-dua, sehingga banyak akhirnya. Nanti beranak pinak semacam bercabang-cabang, akhirnya banyak sekali. Ya, itu namanya Al-Qiraat Al-Asr Al-Kubra. Kalau An-Nasr fil Qiraatil Asr, kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr itu namanya biasa disebut Qiraat Al-Asr Al-Kubra. Tapi Imam Al-Ghazali merasa yang mengkaji peminatnya tidak banyak. Bahkan setelah mengkaji banyak mengalami kesulitan karena terlalu banyak. Maka si Imam Ibnul Jazari ya, menjiplak pola pembelajaran atau bait Syatibiyah. Ambil 3 imam, yaitu Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf, bikinlah bait namanya Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Memuat 3 imam dan menjelaskan 3 imam yang masing-masing imamnya 2 perawi, masing-masing perawi diambil hanya 1 torik. Nah, oke. Ini malah peminatnya banyak, yang mengkaji banyak. Karena merasa tertolong lebih mudah memahaminya dan mempraktekannya. Dan alhamdulillah, biidznillah, mungkin minggu yang lalu sudah pernah saya jelaskan atau belum, saya ini produk ya sudah mengkaji qiraat 10 tapi yang As-Sughra ini. Ustadz Asin sama, karena Ustadz Asin adik kelas saya. Ya. Jadi qiraat sab'ahnya Imam Asy-Syatibi ditambah 3 imam ya qiraatnya Imam Ibnu Jazari yang ditambah ya dari 7 imam tadi menjadi 3, tambah 3 menjadi 10 di kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Dan setelah zaman Ibnu Jazari ya itu puncaknya penulisan dan pembelajaran qiraat sab'ah dan qiraat 10. Nah, sebetulnya Al-Quran yang diturunkan macam-macam bacaan itu ditengarai oleh para ulama qiraat. Di antaranya adalah dijelaskan dalam kitab Al-Wafi lil Qiraatil
itu guru saya sendiri yang mengajar di Madinah Al-Munawwarah sana, itu ditengarai bahwa macam-macam bacaan, ragam bacaan yang hilang itu ada. Yang terselamatkan, yang lestari sampai hari ini hanya qiraat sab'ah dengan qiraat 10. Ditengarai ada yang hilang. Karena apa? Nggak ada yang mengkaji. Nggak ada yang meneruskan generasinya. Nanti maksudnya. Nggak ada yang melestarikan berarti. Maka dari itu, belajar qiraat sab'ah atau qiraat 10 atau macam-macam bacaan yang kita kaji ini, hakikatnya kita insya Allah dan alhamdulillah kita ikut andil menjaga kemurnian Al-Quran yang diturunkan dengan macam-macam bacaan dan ikut juga melestarikannya. Karena kalau nggak ada yang mengkaji berarti nanti akan hilang dari peredaran dunia di kurun-kurun terdepan. Nah itu ingat-ingat. Ya, kalau selama ini menghafal Quran itu ikut adil memelihara keaslian Al-Quran. Ini keaslian Al-Quran yang macam-macam bacaan. Kalau kita menghafal Al-Quran di Indonesia, yang di Indonesia itu bacaan riwayat Hafiz, kita ikut andil memelihara kemurnian, keaslian, keotentikan riwayat Hafiz saja. Tapi qiraat 7 kita ikut andil memelihara kemurnian, keaslian apa qiraat sab'ah gitu. Kalau qiraat 10 kita ikut andil melestarikan qiraat 10. Oke, dah ya. Itu tadi ya. Jadi pasca Ibnu Jazari sampai tahun 70-an ya, sampai sebelum kemerdekaan yang pada waktu kuliah perdana sudah saya kasih penjelasan. Yang pertama, tokoh ulama masuk ke Indonesia membawa dari Makkah Al-Mukarramah sana, yaitu Kiai Munawir Rapi' Yogyakarta. Diteruskan oleh Kiai Arwani Kudus. Terus masih dipesantik Kiai Arwani Kudus. Nah, baru tahun 70-an ya PT IKI mendatangkan Syekh dari Mesir, pertama Syekh Said Syarif, kedua Syekh Abdul Qadir Abdul Azim. Tapi tahun 70 itu karena PT IKI sudah nggak punya dana untuk membiayai dua Syekh tersebut, akhirnya dipulangkan ke negaranya, ke Mesir sana, vakum selama setahun. Datanglah apa yang di depan kalian ngomong ini, gantinya Syekh dari Mesir. Yang asalnya hidungnya mancung, ya sekarang hidungnya PSTA atau mancung ke dalam. Kita tulis karena faktor keterpaksaan, akhirnya ya Syarah Bait Satibiyah pertama yang menulis di Indonesia adalah dari Rahim Iki yang di depan Anda sekarang sama ini, yaitu Kaidah Qiraat 7. Ada kan? Yang tinggal Yiswah yang belum. Yang lainnya sudah menerima semua kan? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah. Bapak. Itu apa? Syarah Satibiyah. Ya. Syarah Satibiyah saya terjemahkan, saya sadur dari berbagai kitab-kitab Syarah Satibiyah. Bukan cuma satu kitab. Halo. Jadi Syarah Satibiyah itu ribuan ya. Di antaranya saya memilih sekitar 4-5 Syarah Satibiyah sampai 6 lah gitu ya. Itu saya baca semua, saya sadur. Karena masing-masing Syarah Satibiyah itu ada plus minusnya. Mana yang plus minus, ya ada yang sangat ringkas, ada yang terlalu bertele-tele karena nggak ada titik, nggak ada harokat, dan yang seharusnya untuk disesuaikan dengan alam Indonesia itu kurang cocok karena di sana itu judul-judul nggak ada, nomor-nomor ayat-ayatnya sendiri hanya disebutkan itu hanya sepintas karena memang orang belajar Al-Quran itu menurut mereka itu harus sudah hafal Al-Quran, sedangkan kita di Indonesia tidak. Maka dalam penulisan
kaidah qiraat 7 itu kita sesuaikan dengan alam Indonesia. Kita menyadur dari berbagai kitab, kita eksplor dalam sebuah buku namanya Kaidah Qiraat 7. Maka insya Allah ya ini masih sebetulnya bukunya baru 3/4 buku Neng. Itu baru selesai 3/4 buku, yang 1/4 belum. Ini sedang saya teruskan juga ini. Ya, sudah doakan badan saya sehat masih bisa teruskan sampai selesai. Kaidah Qiraat 7. Oke ya. Nah, kalau ini lahir dari Institut Ilmu Al-Quran, dari rahim Institut Ilmu Al-Quran, nah terus kalian kok nggak tahu apa itu Kaidah Qiraat 7. Nah, ya bukan karena saya nulis ya, tidak elok lah ya. Karena ini pertama di Indonesia yang menulis kaidah menerjemah kaidah atau bait syatiwiyah itu ya dari IIKI. Nah, supaya tahu kayak gitu itu lah. Terus orang lain banyak yang pesan, banyak yang pelajari, orang dalam sendiri nggak tahu. Itu kan ya agak lucu-lucu dikit ya. Oke, nah, dan kalian tidak seperti itu. Nah, ini tadi ya. Jadi perjalanan setelah munculnya PT IKI mendatangkan dari Jeddah Mesir. Ya. Mulai orang mengenal dikit dua dikit, ya, karena saya dari Mesir tersebut ketika karena suaranya bagus, banyak diundang di masyarakat Jakarta dan sekitar, maka mereka kita orang Indonesia, ya termasuk orang awamnya, seiring juga dengan tersebarnya kaset-kaset, ya kaset-kaset dari Mesir dengan membacakan qiraat sama, maka orang makin kenal, ya. Ditambah lagi pada tahun 2002 Menteri Agama, ya Pak Said Akil Al-Munawar yang kebetulan juga teman saya sendiri, ya memutuskan bahwa dalam MTQ nasional itu ditambah satu cabang lagi, yaitu cabang qiraat sam'ah. Qiraat sam'ah menjadi ada 3 golongan, ada golongan mujawad yang pakai lagu, ada yang murotal, ada yang murotal dewasa, ada murotal remaja. Betul yang mujawad itu juga ada yang remaja. Semuanya itu apa itu? Dulu itu yang nulis saya. Jadi konsepnya itu qiraat sama itu apa yang di dimusabakohkan itu golongannya apa-apa itu ada semua, itu saya yang mengkonsep ya. Jadi yang belum semuanya sudah terlaksana, jadi murotal remaja maupun dewasa, mujawad baru dewasa, tinggal yang belum adalah yang remaja. Karena konsep saya dulu juga remaja, tertulis semua itu, ya tertulis semua. Nah, termasuk makro-makronya, alhamdulillah biidznillah itu semuanya saya yang nulis. Karena tata cara penyelenggaraan entah itu Dewan Hakimnya ada berapa, yang dinilai itu materi yang apa-apa saja, nilai maksimal berapa, jumlah Dewan Hakimnya berapa, tata cara pelaksanaan penyelenggaraan MTQ-nya seperti apa. Alhamdulillah bismillah konsepnya saya semua waktu itu. Ya. Nah, terus kalau sekarang ya, pernah belajar ke saya di IKI lahir semuanya dari IKI, terus Anda tidak tahu, tidak mengerti ya kurang elok lah minimal gitu. Oke, diniati maka belajar qiraat sama dalam rangka ikut andil melestarikan dan menjaga kemurnian ragam bacaan Al-Quran yang mutawatir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, saya ulangi ya. Jadi mulai dari situ kita makin mengenal sekarang alhamdulillah, dan yang bisa diandelin dari alumni perguruan tinggi hanya IIKI. PT IKI sudah belajar qiraat sab'ah itu hanya 1 semester. Ya. Jadi nggak bisa ngandelin di sana. Ya kalian ini yang walaupun kita belajar qiraat sab'ah itu 6 semester, tapi itu pun sebetulnya masih sangat-sangat kurang. Pertemuan ya 1 semester 15
pertemuan. Setahun berarti 30 berarti berapa semester? 6 semester. 30 kali 3 berarti apa? 90. Taruhlah kita 100 pertemuan yang seharusnya kemarin sudah kita kalkulasi minimal 2.500 pertemuan. Terus cuma 100 pertemuan itu mau dapat apa? Ya daripada tidak sama sekali, maka kita seadanya, tapi kita ibaratnya kita bikin jalan tol, ya. Walaupun tidak semuanya, minimal kita tahu secara garis besar gambaran qiraat sab'ah itu seperti apa dan lain-lain. Oke, dan sekarang kita tadi qiraat sab'ah, qiraatnya Imam 7, ya. Banyak orang begini, halo, dengerin ya. Belajar apa? Qiraat sab'ah. Orang mengira belajar qiraat sab'ah itu belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Iya tuh ya? Iya. Ya, itu tidak benar, Neng. Aduh, apa pula sekarang kita qiraat sab'ah. Selama ini kita mengira belajar qiraat sab'ah itu belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Kok nggak benar lagi, kok salah lagi. Apa pula ini? Kepingin tahu? Nah, sebelum masuk ke sana, ayo kita coba di bukunya halaman 11, Neng. Halaman 11. Yang lain dengerin, yang siswa didengerin aja nggak apa-apa. Ini walaupun belum punya buku masih bisa, tinggal dengerin aja. Tolong siapa yang mau baca halaman 11 ada di dalam mungkin alinea pertama ya. Perlu diketahui itu ya Bapak. Ya, siapa ini yang baca? Lastri Bapak. Mangga, Lastri. Loh, ngomong-ngomong Lastri katanya kena gejala apa itu? Kena gejala apa namanya? COVID ya? Iya Bapak, mohon doanya Bapak. Amin. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Saya punya mantu, punya cucu juga kena juga sekarang, tapi udah baik. Ya. Jadi yang lain ya, jangan abai. Ya, pakai masker kemana-mana. Jangan juga berkerumun. Nah, gitu loh, Neng. Ya, makan yang benar, makan vitamin yang benar, istirahat yang benar, diatur ya. Insya Allah apa-apa ya. Jadi saya itu ya, anak saya yang pertama, saya terpaksa sekarang ngaku saya sudah punya anak ya. Bahkan saya sudah punya cucu, sekarang ngaku ya. Sebetulnya ini agak saya rahasiakan kalau saya itu sudah punya anak cucu ya. Supaya orang mengira bahwa saya itu masih dijaka. Alah. Dulunya Neng ngomong kayak gini tuh, dulunya nggak bahagia waktu masih dijaka, Neng. Nah, coba. Begini, Neng. Kita qiraat sab'ah. Orang mengira kita belajar qiraatnya Imam 7. Itu tidak benar. Nah, maka sekali lagi tolong ayo dibaca yang perlu diketahui tadi. Neng. Perlu diketahui bahwa bacaan suatu lafaz Al-Quran bila dinisbatkan kepada seorang imam qiraat, maka ia dinamakan qiraat. Dan karena yang disebabkan imam qiraatnya, maka berarti bahwa bacaan kedua perawinya adalah sama atau tidak ada ikhtilaf. Nah, sebaliknya, bila bacaan suatu lafaz Al-Quran dinisbatkan kepada salah satu perawinya, maka dinamakan riwayat. Dan ini berarti bahwa dalam bacaan lafaz tersebut pasti ada ikhtilaf atau kedua perawi dari imam qiraatnya. Sebagai contoh, umpamanya lafaz Maliki dalam surah Al-Fatihah dibaca dengan menetapkan alif atau isbat alif sesudah mim oleh Asim dan Al-Kisai, yakni dibaca Maliki. Ini berarti bahwa kedua perawi Asim, yakni Syu'bah dan Hafaz, dan kedua perawi Al-Kisai, yakni Abu Haris dan Duri Al-Kisai, juga sama-sama membaca isbat alif sesudah mim, Maliki.
Nah, contoh lain umpamanya lafaz sholata, as-sholata. Lafaz ini dibaca dengan takhlis lam, menebalkan lam. As-sholata, as-sholata. Oleh Warash. Solota. As-sholata, As-solota. as-sholata, As-solota. Ah. as-sholata. Oleh Warash. Nah, oleh karena Warash itu adalah salah satu perawi dari Imam Nafi, maka perawi yang lain dari Imam Nafi yaitu Qalun tentu tidak membaca lafaz tersebut dengan takhlis lam, tapi dengan tarkik lam atau menipiskan lam. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana bacaan Imam Nafi terhadap lafaz as-sholata itu? Maka jawabannya bahwa bacaan Imam Nafi menurut riwayat Warash adalah takhlis lam, sedangkan bacaan Imam Nafi menurut riwayat Qalun adalah tarkik lam. Nah, dalam membaca Al-Quran seringkali dipergunakan istilah riwayat maupun kiroat. Misalnya, umat Islam Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura membaca Al-Quran dengan bacaan riwayat Hafaz dari Imam Hashim. Atau dapat dikatakan pula bahwa mereka membaca Al-Quran dengan bacaan kiroat Hashim menurut riwayat Hafaz. Atau dapat pula dipakai istilah bacaan riwayat Hafaz. Dan apabila dipakai istilah bacaan Hashim, maka ini sebagai tidak lazim. Nah, demikianlah qiraat Al-Quran berkembang kembali menjadi satu ilmu tersendiri yang perlu dikembangkan oleh umat Islam. Nah, menurut bahasa, qiraat jamak dari qiraatan. Oke. Ya, sudah ya. Jadi ini yang perlu pemahaman dasar. Mungkin sebelumnya Anda tidak semendetail ini. Jadi begini, Neng, ya. Kita itu dengarkan qiraat Asim, qiraat Nafi, riwayat Hafiz, iya toh? Itu cara memahaminya begini, Neng. Kalau sebuah bacaan Al-Quran, ya, ada namanya qiraat, ada namanya riwayat. Itu jangan disamakan. Kita menyebut qiraat itu ketika bacaan kedua perawinya sama. Umpamanya untuk tadi kan setiap imam kan mempunyai dua perawi. Ya toh? Contoh umpamanya. Maliki Yaumiddin, Maliki. Itu yang membaca, menetapkan alif atau isbat alif setelah mim. Maliki itu Asim dan Al-Kisai. Imam Asim dan Al-Kisai. Berarti bacaan kalau Asim berarti perawinya siapa? Syu'bah Hafaz. Kalau Al-Kisai perawinya siapa? Abul Haris Al-Kisai. Nah, kita bilang qiraat Asim dan qiraat Al-Kisai boleh. Karena bacaan kedua perawinya sama. Halo. Jadi jangan riwayat apa? Riwayat Asim, riwayat Al-Kisai itu tidak. Saya ulangi. Ya. Qiraat siapa ini? Yaitu sebuah bacaan yang dibangsakan kepada nama imam qiraat. Kapan sebuah bacaan bisa atau boleh dibangsakan kepada nama imamnya? Ketika bacaan kedua perawinya itu sama. Halo. Kalau tidak sama nggak boleh. Contoh yang tidak sama. As-sholata. Nah, gitu loh. As-sholata itu ya menurut qiraat Nafi, menurut riwayat Qalun adalah tarkikul lab as-sholata. Tapi menurut riwayat Waris dibaca dengan taglil lab, yaitu as-sholata. Berarti bacaan Qalun dan Waris berbeda dong. Iya. Kalau berbeda jangan bilang qiraat Nafi. Nggak boleh. Tapi ada kata terpaksa. Ya, menyebut qiraat Nafi harus diurai. Di breakdown.
bacaan qiraat Nafi' menurut riwayat Qalun, gitu lah. Membaca as-sholata dengan tarkik lam, ya. Untuk qiraat Nafi' menurut riwayat Waris membaca dengan tahlil lam, yaitu as-sholata. Nah gitu. Atau langsung begini. Bacaan riwayat Qalun dari Imam Nafi' membaca dengan tarkik lam, yaitu as-sholata. Bacaan riwayat Waris dari Imam Nafi' membaca dengan as-sholata atau tahlil lam. Oh gitu ya. Atau langsung dipotong aja. Neng, mau kemana buru-buru? Cepetan. Oh aduh. Dengan apa? Dengan manjun. Mau kemana Neng? Buru-buru. Cepetan. Wah, paham nggak? Paham kan orang? Nah, Neng, itu membaca Al-Quran tadi menurut bacaan apa? Hafaz? Boleh, silakan. Riwayat Hafiz? Boleh, silakan. Bacaan siapa tadi? As-sholata, riwayat Qalun atau riwayat Waris atau bacaan siapa? Waris? Silakan. Ngerti? Tapi jangan sampai ya as-sholata tadi bacaan siapa? Nafi, nggak boleh. Halo, mesti harus diurai lagi. Menurut riwayat siapa, Neng? Anda bilang apa? Nafi. Kan nggak sama antara Qalun dan Waris. Ngerti maksudnya ya? Harus diurai dulu. Jadi tingkatnya as-sholata itu bacaan siapa? Nafi, bacaan Nafi menurut riwayat Waris. Atau bacaan riwayat Waris dari Imam Nafi. Atau bacaan riwayat Waris. Atau bacaan Waris, sudah, titik. Nggak boleh kita menjawab dengan bacaan Nafi. Oke, siapa yang mau tanya, Neng? Paham nggak ini? Jadi bacaan orang Indonesia, bacaan siapa, Neng? Riwayat Riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz. Hafiz dari Imam Asim. atau Imam bacaan Asim. Hakim menurut riwayat Riwayat Hafiz. atau potong aja. Bacaan riwayat Hafiz atau potong lagi. Bacaan Hafiz. siapa? Bacaan Hafiz. Dah. Nggak boleh kita bacaan Asim. Karena bacaan Asim itu Al-Quran dari awal sampai akhir antara bacaan Asim dengan Hafiz itu jauh berbeda, Neng. Kepingin tahu perbedaannya. Toha itu kalau Syu'bah ya dari Imam Asim. Bacanya Tehe. Nah, tuh. Hamim, Hemim, Yasin, Yesin. Ya. Ya. Jadi kalau Anda membaca bacaan si siapa nama Syu'bah dan Hafiz itu ya banyak ya nggak sama. Kalau surah Al-Fatihah mah sama. Kalau surah Al-Fatihah sama berarti bacaan Asim gimana surah Al-Fatihah? Oh berarti antara Syu'bah dan Hafiz sama. Memang sama. Surat An-Nas sama Syu'bah Hafiz. Al-Falaq sama Syu'bah dan Hafiz. Tapi begitu surat Al-Ikhlas kalau Hafiz ya kalau Syu'bah walam yakul lahu kufuwan ahad itu bacaan Syu'bah. Kalau Hafiz walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tuh. Beda. Di situ aja udah beda. Belum yang lain-lain. Nah, oke. Nah, supaya tahu ini ya. Yang berarti kita belajar qiraat sab'ah itu bukan belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu hakikatnya dibangsakan kepada nama perawinya, Neng. Bukan kepada nama imam. Yang berarti kita belajar qiraat sab'ah itu hakikatnya
belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Halo. Nah, baru paham kan selama ini nggak gitu? Iya, Bapak. Nah, tuh, kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu bukan dibangsakan kepada nama imam. Jadi sekali lagi orang mengira, mempertanyakan termasuk kita mengira belajar qiraat sab'ah itu belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Tidak benar. Yang benar kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan kepada nama perawinya. Halo. Tapi kalau begini, Anda atau kita ini belajar bacanya Imam 7 ya? Ya, kalau gitu. Lain ya, bukan 7 macam bacaan, bukan. Kita belajar kiroatnya Imam 7 ya? Ya, benar. Tapi bacaan Imam 7 itu ya, nama imam tidak menjadi nama bacaan. Ya. Bacaan Al-Quran itu dibangsakan, dinisbatkan, disandarkan kepada nama perawi, bukan kepada nama imam. Kenapa? Karena bacaan masing-masing kedua perawi dari imam tersebut tidak ada yang sama dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, nggak ada yang sama. Kalau surat-surat tertentu, apalagi yang pendek-pendek, banyak yang sama antara dua perawi. Tapi kalau secara keseluruhan kita teropong dari awal sampai akhir, ya, dari surah Fatihah sampai surah An-Nas, ya nggak ada yang sama di antara dua perawi dari seorang imam. Makanya walhasil sekali lagi kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Oke? Nah, ini yang perlu kita berarti kalau 14 macam bacaan Al-Quran, ya, kita itu hakikatnya, Neng, kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran itu, ya, sebelum ada pembelajaran Imam Ash-Shatibi dulu, ya. Jadi Imam Ash-Shatibi itu 800 tahun yang lalu, sebelumnya, ya, itu belajarnya periwayat, ya, dari awal sampai akhir, dan itu tradisi itu dilanjutkan, dilestarikan, pembelajaran di Timur Tengah diteruskan oleh Kiai Munawir Rapi Jakarta, dilanjutkan oleh Kiai Arwani Kudus, dan di pesantren-pesantren, termasuk di Timur Tengah yang ala pesantren masih kayak begitu. Jadi gimana maksudnya? Talaki musyafaha periwayat. Halo, Olun. Ya, dari awal sampai akhir talaki musyafaha. Tapi teorinya sudah tahu, tinggal mentasdikan ke depan guru. Pertemuannya di pesantren itu sehari 2 kali. Seperti setor tahfidz itu kan 2 kali. Setelah maghrib dan setelah subuh. Setiap hari. Kalau setor, ya, ini setor mentasbihkan, taruhlah nggak usah dengan hafal, dengan binador aja. Kalau Anda hafaz, ya, binador, sudah tahu hukum-hukum tajwidnya, cara membacanya, hanya mentasbihkan talaki musyafaha pada kiai atau seorang guru. Untuk hafaz itu dengan pertemuan 2 kali setiap hari, itu bisa khatam dari awal sampai akhir. Berapa lama, Neng? Ayo kita lihat aja, kita kalkulasi. Setiap muridnya umpamanya 50 atau 30 dah untuk mudah. Muridnya 30, kiainya hanya 1. Pertemuannya Anda setor, ya. Anda setor kalau setelah subuh itu ya jam 5 mulai, taruhlah setelah sholat subuh langsung, yaitu nongkrong di sana, murid-muridnya talaki musyafaha setor, ya. Kira-kira Anda setor, ya, untuk mentasbihkan
memperdengarkan kepada kiai itu satu kali majelis Anda itu berapa banyak? 1 halaman apa 2 halaman? 1 halaman kayaknya. 1 Nah, 2 halaman. halaman lah. 2 halaman lah, jangan 1 halaman. Untuk mudahkan 2 halaman. Seharinya kan 2 kali. Pagi dan sore. 1 kali maju 2 halaman, 2 kali sehari semalam berarti 4 halaman. 4 halaman. 4 halaman. Itu teori sudah tinggal mentasbihkan loh ya, Neng. Berarti berapa? Sebulan dapat berapa? Seminggu dapat berapa? Satu juz berapa hari? 5 hari, Bapak. 5 hari. Kan ada istirahat, ada libur. Enaknya ngomong supaya kita ngitung enak, seminggu 1 juz. Seminggu 1 juz. Ya. Sebulan Sebulan ada 4 juz. 30 juz. Itu Berapa bulan? 4 bulan setengah ya, Pak? Berapa? 8, sekitar 8. 7. 7-8, Pak. 7-8 bulan. Oke. Kita sederhanakan 6 bulan ya. Supaya enak hitungnya. Berarti setengah 6 tahun bulan, 1 Pak. riwayat, setengah tahun 1 riwayat. Halo, Riwayat. kolon. Umpamanya Iya. ya. Kolon setengah tahun. Atap. Selesai itu mentasbihkan lagi waras. Kita anggap aja setengah tahun lagi. Berarti 1 tahun 1 imam. Kalau imamnya 7 berapa tahun, Neng? 7 tahun. Oke. Kita hitung pertemuannya. Ya. 7 tahun itu kan pertemuannya sehari 2 kali. Ayo, coba kita lihat. Itu berapa? Itu berapa kali pertemuan? Halo? Sehari, ya, 2 kali setahun itu berapa? Tahun berapa hari? Halo, setahun berapa hari? 65. 360. Oke, yang kita setor, kita hitung jangan 360. 300 saja. Yang 60 libur. 300 Supaya mudah. Ya. Supaya 600. mudah. Ya. kali Berarti 2. 600. 600 pertemuan. 600 pertemuan setahun. Kali 7 berapa, Neng? 4.200. 4.000. Sekarang nggak usah 4.200. Kita ringkas lagi, tinggal 4.000 pertemuan, Neng. Halo. Kita kalau mau aslinya talaki musyafahah, ya, masing-masing perawi dari awal sampai akhir, atam dari waras awal akhir sampai Abu Duril Kisai, berarti 14 kan ya. Itu selama berapa kali pertemuan? 4.000 pertemuan. Nah, ini supaya Anda tahu. Nah, sekarang kita, ya, Anda kelihatannya berapa kali? Berapa semester? 6 semester, mulai 6, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 semester. 1 semester berapa kali pertemuan, Neng? 15 ya. Oke. 15 sampai 16. Kita hitung 15. 15 itu 1 semester. 15 kali 6 berapa, Neng? 90. Kita hitung 100, Neng. Supaya mudah. 100 pertemuan. 100 pertemuan seharusnya 4.000
Terus Anda itu mau dapat apa, Neng? Baru tahu kan. Intip aja nggak dapat, Neng. Nah, akan tetapi insya Allah dengan ya jalan tol sudah kita tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, terus pola pembelajarannya, pola penulisannya biar kita atur. Buktinya alhamdulillah. Siapa yang ngajar Anda sebelumnya siapa, Neng? Ada yang siapa? Ibu Romla. Romla. Ibu Umi. Ubi, siapa lagi? Hana. Nah, Kak Isha. apa lagi? Itu semuanya kan belajarnya ke saya. Nah, Bu Hana, Bapak. Bu Hana dari Bu Romlah itu. Nah, Bu Romlah dari mana? Itu kan yang ngajari saya, Neng. Udah punya cucu. Pengajarnya sudah punya cucu. Itu. Jadi walaupun cuma 100, Neng. Ya. Alhamdulillah, bismillah. Jadi Anda ini supaya tahu ya, yang serius saja tahu-tahu masih. Jadi artinya saya kalau mau dihitung-hitung ya, fardu kifayah saya sudah terpenuhi. Kalau nggak berhasil semua ya berarti saya nggak benar atau memang waktunya memang kurang. Ini waktu yang sangat kurang dengan pola pembelajaran yang pelan tapi pasti. Alhamdulillah bisa ya mengembangkan dan bisa ngajar, bisa meneruskan pembelajaran. Ini supaya tahu kalian. Jadi jangan pulang, kok saya nggak bisa, kok saya nggak bisa, kok saya bisa, atau dan lain sebagainya. Belajar qiraat itu syaratnya hanya 3 atau 4. 1, istiqomah, Neng. 2 apa? Apa? Istiqomah. 2, Disiplin. istiqomah ya disiplin itu. Sungguh-sungguh, Bapak. Sungguh-sungguh. Nah, fokus, Neng, fokus. Anda kalau apalagi pakai Zoom, Anda kadang-kadang cengengesan, kayak kiri kanan waktu dijelaskan dengan apa, nggak akan paham Anda. Ngerti? Dah, tolong ya. Mudah-mudahan sekian di absen, Neng, ya untuk ke fakultas laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.